Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang dalam responsi ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Fisika Dasar 2 tahun 2022 oleh Laboratorium Fisika Dasar. Jadi nanti dalam responsi kali ini akan ada 10 soal yang bakal dijelaskan beserta dengan pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama seperti yang teman-teman lihat di layar, kawat berbentuk U dengan hambatan R sebesar 10 ohm dan kawat AB yang panjangnya L sama dengan 10 cm yang dapat digerakkan dan diletakkan dalam medan magnet sebesar 0,1 Tesla yang arahnya masuk ke dalam bidang kertas. Bila kawat AB digerakkan ke kiri, maka akan timbul arus induksi sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 2 ampere dalam kawat AB. Oke, pertanyaannya adalah A, berapa besar kecepatan gerak kawat, dan yang B, kemana arah dari arus induksi. Next. Jadi untuk soal nomor 1 itu, teman-teman tulis dulu diketahui. Di situ ada beberapa komponen yang udah diketahui di soal. Yang pertama ada hambatan atau R sebesar 10 ohm tadi. Terus panjang kawat AB atau L sebesar 10 cm atau 0,1 meter. Lalu ada medan magnet sebesar 0,1 Tesla dan ada arus sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 2 ampere. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan atau V dan arah arus induksi. Nah, untuk mencari kecepatan, kita tahu bahwa GGL induksi atau epsilon sama dengan B dikali L dikali V. Di mana GGL induksi ini itu sama kayak tegangan. Berarti bisa kita uraikan menjadi I dikali R. Jadi kita dapat persamaan pertama, I dikali R sama dengan B dikali L dikali V. Nah, V ini adalah komponen yang kita carikan, berarti V sama dengan I dikali R dibagi dengan B dikali L. Nah, I dikali R di sini tinggal teman-teman ubah. I-nya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 2. Ini. Terus L-nya itu ini. R-nya itu yang ini ya teman-teman 10 ohm. Yang ini sama dengan B-nya itu 0,1 Tesla yang ini dan L-nya 0,1 meter. Kalau udah teman-teman kali berarti V itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 0,01. Nanti teman-teman bakal dapat besaran nilai V adalah sebesar 15 meter per second. Yang ini. Itu untuk jawaban soal yang A. Sementara jawaban soal yang B ini teman-teman tinggal menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana kalau digambar kaidah tangan kanan itu kan di sini itu adalah arus, ini adalah arus atau I, ini adalah medan magnet B, dan ini adalah arah gayanya F ya. Berarti karena tadi arah gayanya itu ke kiri, ke sini ya gayanya tadi, F-nya ke kiri, terus medan magnetnya tadi masuk, ini B-nya, berarti arah arusnya itu bakal ke atas I. Atau dalam gambar tadi, maka arah arus induksinya itu dari B ke titik A. Seperti itu. Lanjut pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 40 ampere. Jika permeabilitas vakum sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, besarnya induksi magnet pada sebuah titik yang jaraknya 10 cm dari pusat kawat tersebut adalah. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, pertama kita tulis dulu komponen yang kita ketahui di soal tersebut. Diketahui, kita tadi menemukan arus atau I sebesar 40 ampere. Terus juga ada A atau jaraknya tadi 10 cm atau 0,1.
Berarti kita tinggal nyari D. Karena ini adalah kawat lurus berarus, berarti kita tahu rumusnya D sama dengan mu0 I per 2Pi dikali A. Mu0 tadi adalah ketetapan permeabilitas vakum sebesar 4Pi kali 10 pangkat minus 7. I-nya itu besarnya 40 ampere. 2Pi-nya tetap ya teman-teman. Dan A-nya diganti jadi 0,1 meter. Nanti teman-teman selesaikan perhitungannya dan teman-teman bakal dapat hasilnya adalah 800 kali 10 pangkat minus 7 Tesla atau 8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, seperti itu. Untuk jawaban soal nomor 2. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Buat pertanyaannya, sebuah kumparan kawat berbentuk lingkaran dengan diameter 6 cm terdiri atas 3.000 lilitan diletakkan tegak lurus dalam suatu medan magnetik. Bila rapat flux magnetik berubah dari 0,5 Wb per meter kuadrat menjadi 1,7 Wb per meter kuadrat dalam waktu 3,14 menit, maka berapa GGL rata-rata yang diinduksikan dalam kumparan tersebut adalah Nah, lanjut ke cara menjawab pertanyaan tersebut. Pertama diketahui itu ada D itu diameter sama dengan 6 cm. Di sini kita ubah jadi 0,6 meter karena kita pakai satuan internasional ya teman-teman. Terus kita diketahui juga ada N yaitu jumlah lilitan sebanyak 3.000 lilitan. B0 itu flux magnetik awal 0,5 Wb per meter kuadrat dan flux magnetik akhir itu 1,7 Wb per meter kuadrat. T itu waktu, time ya teman-teman, 3,14 menit kita ubah jadi second, jadi 188,4 second. Yang ditanyakan itu berapa GGL-nya? Tuh ditanyakan. Terus di sini cara jawabnya tuh kita pakai rumus yang GGL sama dengan min N dP per T. Tuh, diturunin lagi nih rumusnya. Jadi GGL sama dengan min N A itu luas penampang karena tadi itu kan berbentuk lingkaran ya teman-teman. Cos theta dB per dt. Kita turunin lagi di sini jadi min N A cos theta dikali dB per dt. Oke. Terus karena tadi semuanya udah ditulis nih yang diketahui, jadi kita masukin di sini buat N-nya itu 3.000 jadi min 3.000. Di sini pi per 4 dikali 0,6 kuadrat. Di sini itu maksudnya itu pi r kuadrat teman-teman, luas lingkaran ya, buat luas lingkaran. Nah sebenarnya 4 ini tuh berasal dari dalam sini. Kan R itu kan setengahnya D ya. Nah sebenarnya itu kan di sini 0,6 per 2 dikuadratin. Nah 2 kuadrat itu kan 4, dikeluarin lah si 4 itu, jadi pi per 4 dikali 0,6 kuadrat. Jadi sama aja, mau pakai 0,3 kuadrat bisa, kalau mau pakai ini juga bisa gitu, sama aja. Terus cos 0 karena kita nggak diketahui ya teman-teman, itu kan tegak lurus ya tadi ya, jadi 0 derajat. Terus buat B-nya itu 1,7 min B0 0,5 per 188,4 second. Kalian tinggal hitung aja ini karena udah dimasukin semua. Terus hasilnya itu buat GGL-nya sama dengan min 5,4 volt. Itu untuk yang nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 4. Buat pertanyaannya, susunan seri hambatan 40 ohm dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif 30 ohm dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu berarti arus AC ya teman-teman. Tegangan efektifnya itu 220 volt. Tegangan efektif pada resistor adalah, nah yang ditanyain itu tegangan efektif pada resistor atau PR-nya. Oke, buat pembahasannya
Di sini yang pertama diketahui itu R ya teman-teman, hambatan sama dengan 40 ohm. Habis itu kita diketahui lagi ada reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif sebesar 30 ohm. Terus diketahui lagi tegangan efektif ya teman-teman. Tegangan efektifnya itu tadi 220 volt. Nah, yang ditanya itu tegangan efektif resistor. Oke. Yang pertama kita cari itu kita menggunakan rumus impedansi atau Z. Di mana rumus Z itu Z sama dengan akar dari XC kuadrat plus R kuadrat. Tadi XC-nya kan udah diketahui ya teman-teman ya. XC-nya itu 30. Jadi 30 kuadrat plus 40 kuadrat. Di mana kita jabarin jadi akar 900 plus 1600. Dijumlah hasilnya akar dari 2500. Nah, akar 2500 itu kan 50 ohm. Jadi untuk Z-nya udah dihasilkan, udah didapat 50 ohm. Lanjut di sini kita cari cari I, maksudnya I. Di sini buat I-nya itu kita cari dengan rumus yang udah dijabarin di sini yaitu VZ per Z. Di sini tuh sebenarnya sama kayak I sama dengan V per R gitu kan. Z itu kan satuannya ohm ya, sama kayak hambatan. Jadi di sini buat nyari I-nya itu VZ itu kan 220 per 50. Nah, jadi hasil I-nya itu 4,4 ampere. Arusnya 4,4 ampere. Nah, udah didapatkan I. Di sini juga kita udah ada R. Nah, cara nyari VR itu rumusnya VR sama dengan I dikali R. Jadi I-nya tadi kan udah diketahui ini 4,4 ampere dikali dengan 40 ohm ya teman-teman. Hasilnya itu jadi 176 volt. Itu untuk hasil dari mencari tegangan efektif resistor. Ya begitu. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin soal nomor 5 sama nomor 6. Nah, jadi di soal nomor 5 ini, pertama, solenoida memiliki panjang 40 cm dengan luas lilitannya 8 cm persegi dan jumlah lilitannya sendiri adalah 300. Nah, solenoida ini berisi sebuah besi dengan permeabilitas relatif yang memiliki besaran 600 dan nanti solenoida ini akan dialiri sebuah arus yang besarannya 1,2 ampere. Dan kita akan diminta untuk menghitung flux yang melalui solenoida. Oke, boleh di next. Oke, sama kayak soal-soal sebelumnya, kita tulis saja diketahui dan ditanyanya. Yang pertama, panjangnya tadi 40 cm. Dan jangan lupa kita ubah dulu ke satuan internasional 0,4 meter. Lalu areanya, tadi kan kalau nggak salah masih dalam centimeter persegi, lalu kita rubah ke meter persegi. Terus untuk N ini jumlah lilitannya tadi 300 dan permeabilitas relatifnya 600. Dan untuk arusnya sendiri 1,2 ampere. Lalu kita diminta untuk mencari flux magnet. Nah, dalam pencarian flux magnet, kita di sini ada rumusnya yang tanda ini. Kita bakal butuh B, A, sama kosetannya sendiri. Nah, sedangkan yang diberitahu kita belum mempunyai nilai B atau induksi magnetiknya sendiri. Makanya kita cari dulu untuk solenoida kita pakai mu R dikalikan mu 0 dikalikan arus kali jumlah lilitan dibagi dengan panjangnya. Nah, nanti tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Mu R-nya tadi 600, sementara tadi permeabilitas 0-nya itu 4 kali 10-7, arusnya 1,2, lilitannya 300 dan panjangnya sendiri tadi 0,4 meter setelah dirubah ke satuan internasional. Udah dimasukin, kita bisa mengetahui bahwa besaran induksinya adalah 0,68 Tesla. Nanti 0,68 Tesla ini tinggal dimasukin ke B di flux magnetik. Sedangkan untuk A di sini areanya tadi 8 kali 10-4 meter persegi, dan untuk tetanya sendiri karena flux magnetiknya itu dia searah dengan bidang, makanya sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Makanya kita pakai cos 0, lalu tinggal 0,68 kalikan 8 kali 10-4 kalikan 1, itu nanti hasilnya adalah 5,4 kali 10-4 Weber. 5,4 kali 10-4 Weber.
Weber ya satuannya, WB. Oke, itu untuk nomor 5. Lanjut ke nomor 6. Oke, sisa nomor 6, suatu generator AC sederhana memiliki luas kumparan sebesar 1000 cm persegi yang terdiri atas 111 lilitan dan diletakkan dalam suatu medan magnet dengan induksi magnetnya sebesar 1,1 Weber per meter persegi. Kemudian kumparan tersebut akan diputar dan waktu yang dibutuhkan kumparan untuk berputar dalam satu periode sebesar 1 detik. Selama kumparan berputar, terjadi perubahan orientasi bidang terhadap medan magnet. Tentukan besar gaya gerak listrik saat T sama dengan 11 detik. Nah, jadi di soal ini kita bakal menentukan GGL atau gaya gerak listrik saat T-nya udah 11 detik. Oke, boleh di next saja. Sama kayak sebelumnya, diketahui sama ditanyakan dulu. Tadi N-nya ada di soal 111 lilitan, terus induksi magnetik 1,1 Tesla, dan areanya ini 1000 cm persegi. Terus untuk areanya jangan lupa diganti, nanti jadi karena dia cm persegi berarti kali 10 4 hasilnya 0,1 meter persegi. Oke, dan tadi ditanyakan gaya listrik saat T-nya 11 detik. Oke, di sini kita mencari GGL maksimumnya. Terus malahnya NBA dikali omega, dan omega itu namanya 2pi per T. Nah, nanti jadi makanya si omega ini kita ganti jadi 2pi per T dengan T-nya adalah periode. Nah, terus tinggal dimasukin aja, lilitannya kan 111, terus induksi magnetnya 1,1, dan tadi areanya 0,1. Oke, terus ini 2pi, pi kita pakai 3,14, dan periodenya tadi kan untuk satu kali putaran dia butuh waktu 1 second ya, jadi tinggal dimasukin aja. Nanti dihitung dapat GGL maksimumnya sebesar 76,67 volt. Selanjutnya kita mencari GGL yang tidak maksimum ya, atau ada gangguan dari sudut-sudutnya. Cara nyarinya tinggal GGL maksimum dikalikan sin omega theta. Kalau omega kan tadi udah yang ini, yang 2pi per T ya dipakai lagi aja. Maksnya tadi 76,67, terus sin 6,28 dikalikan 11, tadi periodenya kan T saat 11 detik. 76,67 dikalikan sin 69, ini boleh teman-teman pakai kalkulator aja. Terus nyari sin 69 karena dia tidak ada di tabel istimewanya. Terus tinggal 76,67 dikali 0,93, berarti GGL di T sama dengan 11 detik adalah 71,33 volt. Oke, itu untuk nomor 6. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk nomor 7. Dipersilahkan. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7. Oke, di sini terdapat gambar di nomor 7, itu rangkaian RLC yang dirangkai secara seri, di mana besar R-nya adalah 200 ohm, L-nya atau induktornya sebesar 2,5H, dan kapasitas atau kapasitornya itu adalah 4 mikrofarad. Dengan tegangannya itu sebesar 120 sin 400 T volt. Nah, di sini kita suruh nentuin nilai impedansi pada rangkaian di atas. Nah, dapat diketahui juga tadi kan yang kita dari gambarnya ya, V-nya itu adalah 120 volt dan omeganya tadi 400 rad per second. Tadi 400 itu didapat dari yang V yang 120 sin 400 theta, itu ada sin omega T-nya, jadinya omeganya adalah 400, R-nya adalah 200, L-nya 2,5 dan C-nya adalah 4 mikrofarad. Yang ditanya adalah impedansi. Nah, rumus impedansi itu kan adalah ini kan, R kuadrat ditambah XL dikurangin XC kuadrat. Nah, kita di sini harus mencari nilai XL dan XC-nya terlebih dahulu. Nah, untuk nilai XL-nya atau reaktansi induktif itu adalah rumusnya omega dikali oleh induktor. Jadi 400 dikali 2,5 yaitu terdapat 1000. Lalu untuk mencari reaktansi kapasitifnya atau XC-nya itu adalah 1 per omega dikali kapasitor. 1 dibagi oleh 400 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 6 dikarenakan mikrofarad, jadinya 625 ohm. Nah, kita udah mendapatkan XL dan XC-nya, maka tinggal kita masukin aja. Jadinya 200 kuadrat ditambah 1000 kita kurangi 625 dulu baru dikuadratin. Nanti hasilnya adalah
Z sebesar 425. Jadi besarnya si impedansinya itu adalah 425 ohm. Oke, ini untuk nomor 7. Ya, kita lanjut ke nomor 8. Dan untuk nomor 8 masih sama, rangkaian seri RLC yang dihubungkan pada tegangan listrik bolak-balik atau AC dengan nilai tegangan efektifnya 120 volt, lalu ada arus efektif juga yang mengalir sebesar 12 ampere dan kecepatan sudut sebesar 125. Lalu misal apabila si R-nya ini adalah 8 ohm, L-nya adalah 32 mH dan C-nya itu adalah 800 mikrofarad, maka di sini kita suruh menentukan besarnya daya yang dipakai. Oke. Kita lanjut aja. Di sini sudah diketahui tadi V efektifnya 120, arus efektifnya 12 ampere, dan omeganya adalah 125, hambatannya 8, R-nya adalah 8 watt, W, lalu L-nya adalah 32 mH, dan C-nya adalah 800 milifarad. Maaf, untuk yang C-nya ini mikrofarad, bukan mili. Ini adalah mikrofarad. Oke, sekarang yang ditanya adalah daya. Yang ditanya itu adalah dayanya berapa. Oke, pertama seperti biasa kita mencari si besar nilai dari XL dan XC-nya. Rumusnya masih sama seperti sebelumnya. Setelah kita masukin, kita dapatkan nilainya XL-nya sebesar 4 dan XC-nya sebesar 10. Setelah itu, kita masukin ke rumus impedansinya buat mencari impedansinya. Itu kita masukin aja, jadinya 8 kuadrat ditambah 4 dikurangi 10 kuadrat berarti 6. 8, 6 kalau misalnya di Pitagorasin pasti nanti hasilnya adalah 10 ohm, si besar impedansinya. Setelah itu kita mencari besar dari cos θ-nya. Dari cos θ-nya itu adalah besarnya itu kan R per Z. R-nya itu sebesar 8 dan Z-nya adalah 10, berarti 8 per 10. Habis itu kita masukin aja buat mencari dayanya. Kita masukin ke rumus dayanya, itu arus efektif dikali oleh V efektif atau tegangan efektifnya, lalu dikali oleh cos θ-nya. Karena semuanya udah ada, tinggal kita masukin aja, berarti 12 dikali 120 dikali oleh 8 per 10. Sehingga daya yang didapat untuk soal nomor 8 adalah sebesar 1152 watt. Oke. Untuk nomor 8 segitu aja. Dilanjut ke nomor 9. Baik, selanjutnya merupakan nomor 9. Di sini sudah terlihat ya, pertanyaannya itu adalah di sini terdapat suatu kumparan yang memiliki jumlah lilitan itu sebanyak 123 lilitan. Nah, dia juga dialiri sebuah arus gitu ya, atau arus gitu sebesar 3,33 ampere dan juga terdapat flux magnetnya sebesar 5,5. Di sini kita diminta untuk mencari induktansi diri dari kumparan tersebut. Oke, boleh next. Nah, di sini tadi kita udah dapat ya data-data yang perlu kita tahu gitu ya sebelum kita masukin ke dalam rumus dari induktansi suatu kumparan gitu ya. Yaitu kita perlu jumlah lilitan, tadi sudah diketahui terdapat 123 lilitan. Kemudian kita juga perlu tahu flux medan magnetnya itu ada 5,5 dan juga arusnya yaitu ada 3,33. Di sini sudah terlihat bahwa rumus dari induktansi itu sendiri adalah jumlah lilitan dikali dengan flux medan magnetnya dibagi sama arus yang mengalirnya. Jadi tinggal dikali 123 dikali 5,55 dibagi dengan 3,33 dan menghasilkan 205 Henry. Jadi 205 ini merupakan besar dari induktansi suatu kumparan tersebut. Oke. Nah, tadi udah saya jelaskan gitu ya dengan jawaban dari soal 9. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu adalah soal nomor 10.
Di sini bisa dilihat bahwa soalnya itu adalah suatu rangkaian QRST terletak dalam zona medan magnet dengan kuat medan itu sebesar 0,5 Weber per m kuadrat dan arah masuknya itu ke dalam bidang kertas. Terus habis itu di sini kita tahu juga bahwa lebar dari kawat AB itu adalah 50 cm dan dia itu digeser ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kita di sini diminta untuk mencari GGL atau gaya gerak listrik dan juga arahnya. Boleh di next. Nah, ini merupakan rumus dari GGL, yaitu adalah B dikali L dikali V. B itu adalah tadi kuat medan magnetnya, terus L-nya itu adalah lebar dari kawatnya, terus V-nya itu adalah kecepatan dari pergeseran kawat tersebut gitu. Nah, tadi kan L-nya itu masih dalam lebarnya itu masih dalam bentuk sentimeter, tadi 50 cm. Nah, untuk dimasukkan ke dalam rumus, kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk meter. Ini berarti udah meter karena sudah dibagi dengan 100, jadi 0,5 meter gitu ya. Terus kita tinggal masukin aja 0,5 dikali 0,5 dikali 4. Maka GGL-nya itu adalah 1 volt dan arahnya itu dari B ke A. Ini menggunakan kaidah tangan kanan. Bisa dicoba ya teman-teman, karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan di nomor 1 untuk penggunaan kaidah tersebut. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman untuk teman-teman yang sudah mau menonton video ini hingga akhir. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan terkait dengan soal-soal yang telah kami sampaikan, bisa mengisi logbook yang telah kami sediakan. Dan kami juga mengucapkan semangat untuk teman-teman yang akan menjalani ujian akhir semesternya. Kami harap respons ini dapat membantu teman-teman dalam pengerjaan soal fisika dasar 2. Semoga lancar dan dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Sekian responsi kita pada kali ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next responsi teman-teman.